Tiga catatan bobrok PSG usai ditendang Munchen, Messi pun tidak bisa nolong. Laga PSG harus terhenti menyusul kekalahan 0-2 dari Bayern Munchen pada leg kedua babak 16 besar di kandang Bayern Munchen Allianz Arena, Rabu 8 Maret 2023 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol Eric Choupo-Moting dan Serge Gnabry membuat Les Parisiens tersingkir dengan agregat 0-3. Pasukan Christophe Galtier menyerah 0-1 pada pertandingan pertama di Parc des Princes. Sang raksasa Perancis lagi-lagi gagal memenuhi ambisi merebut trofi si kuping besar. Ada tiga catatan buruk PSG pasca disingkirkan oleh Bayern Munchen. Kehadiran Lionel Messi di dalam tim pun tidak bisa menghindarkan PSG dari torehan negatif tersebut. Pertama, PSG menjadi tim yang paling sering tereliminasi di babak 16 besar Liga Champions dalam 7 musim terakhir, yakni 5 kali. Tim-tim yang mendepak PSG dari fase tersebut adalah Barcelona, Real Madrid, Manchester United, dan kini Bayern Munchen. Khusus Madrid, mereka 2 kali menyingkirkan PSG pada babak 16 besar. Catatan minor kedua, produktivitas gol PSG tercoreng usai kalah 0-1 dan 0-2 dari Munchen dalam 2 leg. Ini kali pertama mereka gagal mencetak gol di 2 partai fase gugur Liga Champions secara berturut-turut sejak edisi 1994-1995. 28 tahun lalu PSG mengalami hal serupa sewaktu jumpa AC Milan pada semifinal kalah 0-1 dan 0-2. Adapun catatan bobrok ketiga adalah PSG menjadi tim yang paling sering dikalahkan Munchen di kompetisi Eropa. Les Parisiens 7 kali dibekuk di Eropa dari 13 bentrokan dan akibat terdepak dari Liga Champions, satu-satunya harapan PSG untuk menambah gelar musim ini hanya ada di Liga Prancis. Kylian Mbappe, kekuatan PSG memang cuma segini. Kedua tim melakoni pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Kemenangan menjadi syarat mutlak untuk Les Parisiens lolos ke perempat final. Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus menang jika ingin membalikan kekalahan 0-1 dari Bayern dalam leg pertama. Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan harapan. PSG lagi-lagi kalah dari Eropa. PSG tersisih dengan agregat 0-3 dan mereka pun gagal mengulangi pencapaian pada musim 2019-2020 ketika sukses melangkah hingga ke babak final. Kylian Mbappe pasrah dengan pencapaian timnya dan seperti yang saya katakan pada konferensi pers pertama saya di Liga Champions, PSG akan melakukan yang maksimal, kata Mbappe. Kenyataannya adalah inilah upaya maksimal kami, tutur dia. Pernyataan pemain berusia 24 tahun itu diamini oleh Christophe Galtier selaku pelatih PSG. Galtier juga menambahkan bahwa faktor kelelahan turut mempengaruhi timnya. Ini musim yang sibuk, fisik pemain mendapat banyak tuntutan, apalagi di musim ini ada Piala Dunia 2022 di tengah kompetisi, kata sang nahkoda. Tentu saja akan lebih baik saat semua pemain bugar pada babak 16 besar Liga Champions. Ini bukan soal materi skuad tahun ini lebih jelek dari tahun lalu. Memang musim ini nasib PSG seperti sekarang. Kami kehilangan banyak pemain, skuad PSG pada 2 leg sangat melemah, ucap dia. Pelatih berusia 56 tahun itu juga paham bahwa posisinya sebagai juru taktik tim akan kian disorot usai kekalahan dari Bayern. Kylian Mbappe, kekuatan PSG memang cuma segini. Kedua tim melakoni pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Kemenangan menjadi syarat mutlak untuk Les Parisiens lolos ke perempat final. Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus menang jika ingin membalikan kekalahan 0-1 dari Bayern dalam leg pertama. Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan harapan. PSG lagi-lagi kalah dari Eropa. PSG tersisih dengan agregat 0-3 dan mereka pun gagal mengulangi pencapaian pada musim 2019-2020 ketika sukses melangkah hingga ke babak final. Kylian Mbappe pasrah dengan pencapaian timnya dan seperti yang saya katakan pada konferensi pers pertama saya di Liga Champions, PSG akan melakukan yang maksimal, kata Mbappe. Kenyataannya adalah inilah upaya maksimal kami, tutur dia. Pernyataan pemain berusia 24 tahun itu diamini oleh Christophe Galtier selaku pelatih PSG. Galtier juga menambahkan bahwa faktor kelelahan turut mempengaruhi timnya. Ini musim yang sibuk, fisik pemain mendapat banyak tuntutan, apalagi di musim ini ada Piala Dunia 2022 di tengah kompetisi, kata sang nahkoda. Tentu saja akan lebih baik saat semua pemain bugar pada babak 16 besar Liga Champions.
Ini bukan soal materi skuad tahun ini lebih jelek dari tahun lalu. Memang musim ini nasib PSG seperti sekarang. Kami kehilangan banyak pemain, skuad PSG pada 2 leg sangat melemah, ucap dia. Pelatih berusia 56 tahun itu juga paham bahwa posisinya sebagai juru taktik tim akan kian disorot usai kekalahan dari Bayern.